Aku kehilangan adik pertamaku ya, yang dimana dia itu anak kedua. Nah, kecelakaan itu bukan kecelakaan kendaraan atau dia ditabrak atau gimana-gimana. Sebenarnya itu waktu kita lagi renovasi rumah. Tapi pas sore jam 4:30, entah gimana dia naik dari lantai 2 ke lantai 3. Tapi dia naik ke lantai 2 dulu. Cuma beberapa menit tiba-tiba ada suara dan disitulah adikku jatuh. Jadi saya mengalami kesulitan ekonomi ya yang sangat parah sehingga suami saya tuh harus ojek online. Jadi satu hari dia pergi itu cuma dapat 39.000. Saya stres gitu ya. Aduh, kenapa bisa kayak begini gitu ya. Saya akhirnya jual mobil, lalu saya mau cetak buku. Nah, itu saya cetak ada di rumah dan itu belum bisa laku. Di mana aku bisa menemukan pertolongan? Apakah pertanyaan ini yang timbul dalam hatimu hari-hari ini? Karena masalah yang tidak pernah berhenti. Kehilangan orang yang kamu sayangi, masalah sakit penyakit yang menyerang, hingga masalah keuangan yang membuatmu ada dalam hutang yang terus menumpuk. Dan akhirnya masalah-masalah tersebut membuatmu berada di dalam titik terendah di hidupmu. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia mengalami kesedihan karena kehilangan salah satu anggota keluarganya. Kesedihan berubah menjadi kemarahan dan akhirnya menyalahkan diri sendiri, keadaan, bahkan Tuhan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan sama-sama kisah yang berikut ini. Aku kehilangan adik pertamaku ya, yang dimana dia itu anak kedua. Ori itu pergi di usia 15 tahun, masih muda banget. Nah, kecelakaan itu bukan kecelakaan kendaraan atau dia ditabrak atau gimana-gimana. Sebenarnya itu waktu kita lagi renovasi rumah. Dan di hari itu adalah hari yang paling menyenangkan sebenarnya buatku karena kuliahnya udah selesai, tinggal penelitian dan ibaratnya cepet lah gitu kan. Tapi pas sore jam 4:30, entah gimana dia naik dari lantai 2 ke lantai 3, tapi dia naik ke lantai 2 dulu. Terus entah gimana cuma beberapa menit tiba-tiba ada suara dan disitulah adikku jatuh. Jadi mereka bawa ke rumah sakit gede di Medan namanya Diada Malik. Ya udah, dan ternyata di situ Ori dinyatakan udah benar-benar nggak ada. Terus aku kayak bingung sih, kayak hah, ini Tuhan lagi ngapain sih, lagi ngeprank atau lagi ngapain gitu. Ini apa yang terjadi gitu. Apapun yang orang berikan penghiburan tuh nggak masuk, nggak lu nggak ngerti apa yang gue rasain gitu. Udah terlalu banyak persoalan di keluarga yang terjadi sampai akhirnya di titik Tuhan ambil adikku tuh juga aku merasa it's not fair gitu loh. Hai, aku Sherina. Aku kehilangan adik pertamaku ya, yang dimana dia itu anak kedua, namanya Ori. Dan waktu kecil dia itu memang lahir tuh tidak normal sebagaimana bayi pada umumnya gitu ya, karena ada kekurangan cairan dan kekurangan darah juga, kemudian juga ada bagian dari bagian paru-parunya yang bermasalah. Nah, sebenarnya itu tuh ada penyebabnya, yaitu akibat daripada papaku sendiri yang merokok. Kemudian itu berdampak sampai akhirnya dia itu 1 bulan dirawat di NICU karena seluruh tubuhnya itu kuning. Sampai yang kekurangan darah juga mamaku ya, papaku tuh cari donor darah sampai kemana-mana. Papaku sempat bilang gini sama Tuhan kayak, tolong Tuhan izinkan aku membesarkan anak ini, seperti itu. Dan ya puji Tuhan, entah bagaimana mujizat itu nyata, akhirnya adik saya itu bisa kembali dan dibawa pulang ke rumah dengan keadaan normal. Jadi sampai dia terakhir tutup usia, dia itu nggak pernah ada sakit apapun lagi. Kita tuh sangat kekurangan banget peran dari sisi papa gitu, dan karena itu juga yang membuat mamaku mungkin tidak bisa menjadi seorang mama yang pada umumnya juga gitu, karena ya mama juga akhirnya melampiaskan amarah dan kasar juga sesekali itu ke kita dari kecil gitu. Dan dulu tuh di rumah tuh udah kayak di gunung gitu, kayak di sini tapi nadanya tinggi gitu, apa-apa teriak gitu, dari dapur dari manapun teriak, pokoknya rumah itu nggak pernah sepi gitu. Kayak aku juga selama sama Ori itu belum bener-bener merasakan sosok menjadi seorang kakak gitu, tapi setelah kepergiannya dia aku baru sadar, dan sampai sekarang ini ya aku masih berusaha dan belajar untuk bisa menjadi seorang kakak buat adikku yang satu lagi namanya Noah.
Ori itu pergi di usia 15 tahun, masih muda banget, harusnya masih SMP tapi karena dia cepat sekolah, jadi dia tutup usia itu di SMA kelas 1. Nah kecelakaannya itu bukan kecelakaan kendaraan atau dia ditabrak atau gimana-gimana. Sebenarnya itu waktu kita lagi renovasi rumah, dan di hari itu adalah hari yang paling menyenangkan sebenarnya buatku karena aku kan semester 7 udah bisa dapat dosen pembimbing, soalnya udah kuliahnya udah selesai, tinggal penelitian dan ibaratnya cepet lah gitu kan, cum laude bisa dibilang. Nah sampai di mana aku tuh ACC judul di hari itu. Tapi ternyata di sisi lain aku nggak tahu ada rencana lain yang Tuhan mau lakukan buat keluargaku, khususnya buat diriku sendiri. Waktu adikku pulang ujian sorenya dia diantar sama temennya. Nah pas diantar temennya dia ganti baju dan dia sempat main-main, bahkan jajan juga sama adikku si Noah gitu. Tapi pas sore jam 4:30 entah gimana dia naik dari lantai 2 ke lantai 3, tapi dia naik ke lantai 2 dulu. Nah terus dia panggil papaku, di situ papaku lagi fokus sama mandor tukangnya gitu kan. Nah dia bilang "Pa" gitu, terus papaku noleh, iya turun kata papa, iya. Nah terus entah gimana cuma beberapa menit tiba-tiba ada suara dan disitulah adikku jatuh. Dan di situ kan ada jarak antara rumah tetangga sama rumah kami sekitar 30 cm lah. Nah dia tertanam di situ, jadi kayak papaku langsung pas dengar suara itu dia langsung Ori gitu kan, dia langsung ke sana. Dan papaku tuh kan cukup gede ya badannya, nah nggak bisa masuk, jadi dia nggak bisa ngeluarin adikku sampai beberapa menit gitu. Akhirnya entah gimana mujizat, tiba-tiba ada satu sosok, orangnya kurus banget, baju putih gitu. Katanya dia kerja di situ sebagai tugas yang jualan kaca, cermin gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Karena kan itu komplek ya, harusnya kita saling kenal satu sama lain. Dan entah kenapa itu kan sepi. Tiba-tiba ada mobil. Ya udah yang dia menawarkan untuk bawa adik aku ke rumah sakit terdekat. Jadi mereka bawa ke rumah sakit gede di Medan namanya Diada Malik. Ya udah, dan ternyata di situ Ori dinyatakan udah benar-benar nggak ada. Gimana caranya aku tahu? Aku ditelepon sama tanteku. Dia cuma bilang udah ke rumah aja jaga Noah. Nah pas aku nggak lama, aku nggak langsung pergi, aku telepon mama. Terus mama tuh kayak nangis, terus kayak doain ya ini karena mama panik Noah kecelakaan. Mama tuh cuma bilang Noah itu jatuh, pokoknya jatuh gitu. Siapa yang jatuh sebenarnya gitu kan? Sampai akhirnya udah deh, mama di mana? Aku bilang gitu. Tiba-tiba dengan seketika aku langsung bodo amat, aku tinggalin semua buku, tas, laptop semuanya, aku langsung pergi. Kayak temen aku tarik tangan aku, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit, aku bilang gitu kan. Kenapa? Iya adikku jatuh, aku bilang gitu. Yaudah sini aku antar. Terus yaudah diantar, naik motor. Begitu diantar tuh aku nangis sepanjang jalan, dia juga panik dan dia baru bisa belajar motor ternyata. Jadi dia nggak tahu kenapa katanya dia tiba-tiba bisa ngebut, bahkan kita tuh hampir ditabrak sama angkutan umum juga gitu loh. Tapi Tuhan membantu kita dan membawa kita sampai akhirnya kita sampai ke rumah sakit. Tapi semuanya udah dilepas, adikku tuh udah ditaruh kapas-kapas gitu, udah benar-benar layaknya jenazah lah. Terus aku kayak bingung sih, kayak ini Tuhan lagi ngapain sih, lagi ngeprank atau lagi ngapain gitu, ini apa yang terjadi gitu, kok bisa gitu kan. Sampai aku berteriak, terus kayak aku marah-marah ke suster segala macem ya, tapi nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa kita lakuin gitu. Dia udah pergi gitu, dia udah dijemput lah, udah jadi miliknya Tuhan gitu ya. Jujur ya sulit lah untuk menerima, maksudnya dia lagi masa-masa gemilangnya di sekolah, dia juga ibaratnya lagi banyak prestasinya, dia tuh lagi rajin-rajinnya pelayanan loh, lagi deket-deketnya sama Tuhan lah ibaratnya, dan banyak hal yang berubah dari dia gitu. Tapi kok Tuhan panggil dia dengan, kalau aku bilang sih situasi yang cukup naas ya maksudnya, sampai akhirnya papa memutusin untuk otopsi gitu karena sangka praduga gitulah. Jadi intinya kematiannya itu karena tersengat listrik. Tapi the way gimana dia jatuh dan kenapa bisa tersengat tuh sampai hari ini tuh nggak ada yang tahu. Pendeta bilang ya kita harus ikhlas sih, karena segimanapun kita tahu permasalahannya, kita tahu dia perginya kenapa,
at least ya dia udah pergi, dia udah jadi milik Tuhan gitu, dan kita harus ikhlas. Di saat itu mama sih yang paling kuat, even kayak papa aku aja pingsan, terus aku yang nggak bersudah-sudah nangis, menggerutu dan berteriak, tapi mamaku yang kayak kuat, kayak dia inget Noah, terus dia ya udahlah anakku ini gimana pun udah nggak bisa diselamatin, udah terlalu banyak persoalan-persoalan di keluarga yang terjadi, sampai akhirnya di titik Tuhan ambil adikku tuh juga aku merasa it's not fair gitu loh. Kayak Tuhan kasih, tapi Tuhan ambil gitu loh. Tuhan kasih aku ACC judul yang cepet gitu kan. Aku bisa cum laude lah, nyaris cum laude, tapi kan nggak jadi kan. Dengan semester 7 aku udah dapetin ACC judul, dapat dosen pembimbing. Dan semua orang cari dosen pembimbing loh. Tapi kalau aku yang diminta sama dosen pembimbingnya itu. Dia sendiri yang bilang, kamu jadi anak saya ya. Tapi beliau juga sebulan setelah adik aku meninggal, dia meninggal juga. Am I not deserve gitu? Apakah aku memang belum layak, belum pantas, sampai akhirnya aku dapat ini, tapi Tuhan ambil yang lain, yang jauh lebih berharga sebenarnya buat aku gitu. Jadi aku tuh sampai ada trauma, ngangkat telepon malam tuh jantung aku tuh dak-dikduk. Yang kedua, kalau kayak siapa mau pergi keluar rumah, tuh aku takut gitu, setakut itu. Jadi aku nggak ngelakuin apa-apa sih. Orang yang terus datang ke rumah, dan mungkin ya puji Tuhan mereka doain aku di tempatnya mereka gitu kan. Dimanapun mereka berada, mereka mungkin doain kita selalu gitu kan. Jadi aku nggak ngelakuin apa-apa, nggak mau ikut komsel apa gitu, nggak. Jadi ya kalau ditanya ada nggak mendekatkan diri sama Tuhan atau ikut komsel, nggak ada. Itu emang benar-benar perkenanan Tuhan aja. Emang Tuhan gak mau aku dan keluargaku terhilang sih. Makanya Tuhan pakai orang lain. Teman-teman komsel, teman-teman gereja yang dan keluarga yang gak henti-hentinya dateng nginep, sampai ada yang nginep, terus bikin kebaktian. Jadi kebaktiannya di rumah. Kita gak ada coba ke gereja tuh, gak ada. Ke ikut komsel apa tuh gak ada. Ya sampai dimana aku ngelihat perubahan papaku yang aku bilang dari segi karakternya ya gitu ya. Dia udah bisa mengontrol emosional, tapi tiba-tiba rumah tuh jadi lebih tenang gitu. Semuanya diselesaikan dengan kepala dingin. Dia juga lebih banyak ngobrol, nggak pernah lagi nyalahin mama. Aku tuh paling benci banget sih. Setiap kali apa segala macam dia nyalahinnya mama gitu kan. Nah di titik itu aku melihat bahwa ada Tuhan di situ gitu. Dan aku juga melihat kayak ini ngapain orang-orang ini terus datang ke sini gitu. Kalau memang Tuhan gak sayang sama keluarga kita, harusnya mereka capek dong. Ya dong, capek lah, ngapain mereka terus datang, tapi gak datang juga ke gereja gitu kan. Ngomong ini ngomong itu, gak datang juga ke komsel, ngapain, capek kan. Tapi itu gak membuat mereka capek. Berarti aku melihat Tuhan sayang loh berarti. Berarti ada yang Tuhan mau lakukan buat keluargaku, itu yang membuat akhirnya ya udahlah aku coba. Aku lupa Filipi atau apa, intinya isinya adalah terkait bahwa aku sudah menyelesaikan perjuanganku, seperti itu. Dan itu juga yang menjadi ayat di kuburannya adikku gitu kan, bahwa pada akhirnya semua kita pasti akan menghadap Tuhan gitu. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu gimana caranya, tapi once kita memang sudah menyelesaikan pekerjaan dan tugas kita, ya disitulah waktunya Tuhan jemput kita gitu. Nah di situ aku sangat diberkati dari ayat firman Tuhan itu, bahwa oh berarti adik aku memang udah menyelesaikan tugasnya dengan baik di dunia, sampai akhirnya Tuhan jemput dia dan dia harus melanjutkan tugas di sana, nggak di dunia lagi gitu. Nah makanya artinya apa? Buat aku, buat mama, buat papa, buat Noah yang masih ada di dunia ya, kita harusnya fokus buat menyelesaikan tugas kita. Seperti itu, bahwa masih ada loh rencana Tuhan yang mau kita selesaikan, yang mau kita kerjakan di dunia ini, untuk nanti kita bisa ketemu lagi sama Ori di sana. Tuhan aja udah sebegini kasihnya, bahkan even kan aku udah marah sama Tuhan, aku udah ibaratnya ninggalin Tuhan gitu kan, tapi Tuhan gak ninggalin aku gitu. Jadi apa, aku punya alasan apa untuk aku terus begini gitu, sampai akhirnya aku yaudah mencoba untuk menjadi pribadi yang bisa mengasihi gitu loh. Sahabat, dari kisah tadi kita belajar bahwa memang luka akibat kehilangan itu begitu menyakitkan. Tapi di dalamnya Tuhan punya rencana yang indah. Ia sanggup mengubahkan luka menjadi kekuatan dan duka menjadi pengharapan.
Namun jika hari ini rasa sakit itu begitu besar di dalam hatimu dan rasanya ingin menyerah, kamu bisa menceritakannya kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan menyerah ya, sebab Tuhan ada bersama dengan engkau. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang mengalami kesulitan yang sangat berat di bidang ekonomi. Namun di tengah kesulitannya ia tidak menyerah. Ia terus mencari jawaban, berharap pada Tuhan dan memperoleh kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang penulis yang hari ini akan menceritakan bagaimana di tengah kesesakan yang dialami, Tuhan menulis begitu indah hidupnya dan akhirnya memulihkan seluruh hidupnya. So, please welcome Ibu Agnes Jessica. Shalom Ibu, thank you for coming ke Solusi. Tapi sebelumnya boleh nggak sih Ibu mengenalkan diri Ibu, siapa sih seorang Ibu Agnes Jessica ini? Saya adalah kalau dari lulusan Universitas Jakarta, jurusan matematika. Saya pernah jadi guru di Semak 1 Penabur. Saya juga adalah penulis Gramedia, pernah jadi penulis skenario, dan sekarang saya ibu rumah tangga dengan 3 anak, 1 cucu. Wow. Ya. Jadi Ibu ini menulis novel ya? Banyak menulis novel dalam. Betul. Saya menulis totalnya sekarang 150 novel. Wow. Yang diterbitkan Gramedia kurang lebih itu 30-50 ya, saya lupa. Ada beberapa penerbit lain. Dan juga saya menulis 50 buku rohani. Saya pernah menulis 70 skenario FTV. Wow. Cerita yang akan Ibu bagikan ini sebenarnya bermulai ketika ternyata penjualan buku Ibu waktu itu menurun ya? Jadi itu sebenarnya kejadian udah lama. Tapi 3 bulan yang lalu saya tuh dalam satu kesesakan yang besar banget gitu. Sampai gak bisa tidur, tengah malam bangun mendusin gitu ya. Nah terus saya cari-cari di Google. Kayaknya mestinya ada nih CBN atau Sahabat 24. Ternyata bener ada, saya telepon. Saya bilang tolong doain saya. Ini hotline untuk doain orang kan, saya bilang. Jadi anonim aja gitu ya. Saya bilang tolong doain saya. Apa masalahnya Bu? Gitu. Jadi saya di chat dulu, lalu ditelepon besok paginya. Tapi di chat itu dia udah nolong saya tuh. Ibu tenang dulu, kita akan doakan masalahnya apa. Nah saya cerita. Jadi saya mengalami kesulitan ekonomi ya, yang sangat parah sehingga suami saya tuh harus ojek online. Jadi ojek online-nya ini bukannya pekerjaan utama dia, jadi dia karena kita susah, dia ojek online. Nah ojek online tuh ternyata susah. Jadi satu hari dia pergi itu cuma dapat 39.000. Bensin aja nggak cukup gitu. Saya stres gitu ya. Aduh kenapa bisa kayak begini gitu ya. Akhirnya saya telepon. Terus udah gitu suami saya juga mengalami dia itu sampai nggak berani masuk gereja gitu. Artinya nggak pede untuk masuk gereja. Jadi kalau misalnya mau ke gereja tuh dia anterin saya sampai luar, lalu dia tunggu sampai selesai, lalu kita pulang. Begitu juga kalau anak saya kebaktian remaja, dia juga nganterin, terus dia sampai kita pulang, baru diantar pulang naik motor. Jadi akhirnya saya bilang, aduh ini parah banget nih Tuhan, parah banget gitu. Dan pernah saya bilang, udah kita jual aja rumah. Kita punya rumah itu ukurannya lumayan gede ya, 156 meter persegi, kita jual aja. Lalu kita tuker yang kecilan, saya bilang. Jangan, dia bilang. Saya coba lagi. Nah saya bilang, aduh udah parah banget ini ya, saya telepon. Nah akhirnya saya didoakan, dalam 3 bulan itu ternyata suami saya mau ke gereja. Sejak itu Gojek suami saya juga lancar, sampai penghasilannya bisa 180.000 sehari, ya lumayan lah, masih bisa nutupin gitu ya. Tapi saya jadi sadar bahwa ini krisis ekonomi begitu parah sampai nimpa saya kena timpa juga gitu. Mungkin ini
seluruh Indonesia kena. Cuman kan karena kenanya ke saya, jadi saya ngerasa banget Tuhan ini ada apa ya sebenarnya gitu. Sebenarnya sebesar apa krisisnya waktu itu? Sebesar apa hutang yang dimiliki waktu itu sehingga pada akhirnya sempat terpikir untuk apakah perlu menjual aset, apakah yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya aset saya itu satu-satunya yang kita tempatin juga gitu ya. Jadi penghasilan kita sebenarnya nggak tetap. Jadi dari buku-buku gitu, karena saya juga menerbitkan, itu penghasilan bisa puluhan juta. Tapi kan dia masanya berakhir. Nah, di tahun ini tahu sendiri apa yang terjadi dengan perbukuan. Dia rubuh semua diganti digital. Dan akhirnya udah deh kita tukar rumah. Jadi saya tukar rumah juga. Udah tukar rumah, Tuhan tolong. Jadi kita jual rumah itu 1,4 M, lalu kita beli rumah yang 700, lalu 700 itu saya beli tanahnya besar sekali yang 1,7 M itu. Ya kan? Jadi ternyata kita waktu penukaran udah keuntungan kan, tapi yang 700 itu dalam sekejap habis. Cepet banget habisnya, karena nggak ada penghasilan. Tiba-tiba habis sampai tersisa 1 mobil. Itu habisnya dalam jangka waktu berapa, Ibu? Kira-kira sekitar 3 tahunan. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Ya kita cukup berhemat sebenarnya. Dan hari itu memang tidak ada buku yang, maksudnya karena kesulitan menjual buku secara fisik, pada akhirnya tidak ada pemasukan dari buku. Tidak ada pemasukan sama sekali, karena kan saya tidak ada tidak nyetak baru gitu ya. Jadi masih cetakan yang lama, dan penggemar saya juga mungkin udah hilang-hilangan gitu kan. Nah, kemudian saya akhirnya jual mobil, lalu saya mau cetak buku. Dan saya cetak buku, saya pikir gini, kita cetak lagi ya, coba ya. Nah, itu saya cetak, ada di rumah. Dan itu belum bisa laku. Nah, itulah sebabnya, jadi panjang latar belakangnya, tapi kalau kita melihat, itu seperti kayak rubuh gitu. Ada kerubuhan di keluarga saya. Lalu setelah itu kan Ibu bilang bahwa menjual mobil, mau rilis buku, dan ternyata belum laku juga. Dan pada akhirnya Ibu menemukan ada satu layanan doa 24 jam nih, solusi. Betul. Nah, ketika kontak pertama kali apa yang dikatakan oleh orang yang ada di jadi saya kan anonim. Jadi dia selamat malam Ibu, ini saya mau bantu. Jadi dia mau membantu saya untuk menyelesaikan, Ibu ada keluhan apa? Coba ditulis dalam chat gitu ya. Jadi saya tulis, saya mengalami krisis ekonomi, suami saya ojek online dan dia mendapatkan penghasilan yang sangat sedikit gitu ya. Jadi kita kenapa nih, ada apa? Dan suami saya juga tidak bisa ke gereja, tidak mau ke gereja atau tidak sanggup ke gereja gitu ya. Tolong saya didoakan. Dan juga ada sedikit keributan kecil dalam keluarga, misalnya saya dengan papa saya. Jadi saya menyalahkan papa saya atas apa yang terjadi dengan saya waktu saya masih kecil gitu. Dan saya di situ sampai sempat kita pokoknya ribut besar waktu itu. Saya juga bilang, tolong didoakan supaya saya bisa pulih lagi, karena papa saya jadi marah, dia nggak mau lagi dihubungi gitu ya. Dan akhirnya setelah udah didoakan, itu saya mengalami pemulihan di situ. Seberapa membantu nih layanan doa 24 jam dari Solusi, dan pesan penguatan apa yang hari itu Ibu dapatkan? Itu sangat membantu. Jadi saya pikir itu luar biasa, ada orang yang siap 24 jam. Itu saya telepon itu jam 1:30 pagi. Emang sih dia jawabnya mungkin sambil ngejawab chat lain ya, cuma maksudnya oh my God gitu. Ada yang standby gitu ya. Baik banget gitu. Ya kan, Ibu Christine waktu itu kan. Ibu Christine baik banget dia. Setelah menghubungi layanan doa itu, akhirnya suami saya mau ke gereja itu dulu. Jadi pikiran kita udah kayak, aduh udah duit nggak penting. Ini suami saya dulu deh, ya kan? Kan misalnya kalau dia bilang gini, udah deh kita jual rumahnya, kan selesai ya masalah. Ayo kita mulai pemasaran. Ini enggak, dia bilang jangan jual dulu, saya mau coba Gojek. Bayangin. Gitu. Jadi kan berarti ini suami saya ini sedang dalam kesulitan yang besar gitu loh. Saya tuh jadi menyelami perasaan dia. Ini kalau misalnya saya nggak tolong nih, dia bisa rubuh gitu kan. Jadi saya mau kita sama-sama ke gereja lagi. Ayo, akhirnya dia mau ke gereja lagi. Dia senang ke gereja lagi, dan kita benar-benar, saya ngelihat muka dia ya, dari kusam sampai berseri-seri. Tuh hari ini berseri-seri. Dia semangat banget nganterin saya kemari. Saya bilang, kamu nggak apa-apa kalau saya kesaksian?
Nggak apa-apa. Ayo kita maju, dia bilang. Ya, dan ternyata pemasukan dari Gojeknya pun udah membaik. meningkat, Jadi membaik. Masuklah sekitar 150.000 satu hari, 180.000 satu hari. Memang sih nggak cukup buat semua, tapi itu buat makan bisa. Buat suami saya, buat makan anak saya, buat saya gitu. Jadi kita nggak ganggu yang lagi kerja nih, karena tahu sendiri mereka fresh graduate gitu. Mereka kasih juga. Cuman itu memang nggak bisa untuk semuanya gitu. Terakhir Ibu sebelum kita selesai. Buat hari ini sahabat solusi yang mengalami masalah ekonomi ya, terkena dampak dari krisis ekonomi gitu. Apa yang harus mereka lakukan dan mungkin ada pesan penguatan yang Ibu ingin berikan kepada mereka? Iya, waktu kita benar-benar depresi ya, itu semua kita freeze. Ini pikiran kita semua akan semua aliran darah tersumbat. Jadi kita kesehatan pun bisa hilang gitu ya. Nah itu nggak bisa bangkit lagi. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dan kita harus bersyukur atas apa yang terjadi dan kita pelan-pelan mulai meniti lagi. Kayak misalnya saya, kan kalau misalnya saya usia pensiun, jadi kalau saya cerita kayak gitu, anak saya aja bilang, Mami mah kayak orang gila deh, gitu. Dia aja bilang orang gila, tapi kan Tuhan gak bilang begitu. Di usia berapapun sekarang, kamu harus bangkit gitu. Generasi apapun, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, kita semua harus bangkit di usia berapapun karena akan terbuka hal-hal baru. Jadi kalau pensiun umur 50, pensiun umur 55, pensiun umur 60 itu kan instansi yang buat ya. Kalau di dalam Tuhan Musa aja 120 tahun masih pelayanan gitu. Jadi kita harus tahu selama kita masih hidup itu kita hanya itu waktu yang kita miliki sampai kedatangan Tuhan. Jadi yang pertama berarti jangan menyerah, ya, tetap semangat, datang kepada Tuhan juga. Betul. Dan jangan pendam sendirian. Kalau membutuhkan pertolongan, segeralah minta pertolongan seperti Ibu ketika menghubungi layanan doa Cahaya Begini. Iya, itu boleh. Terima kasih banyak Ibu Agnes buat kesaksiannya hari ini. Sama-sama, Tuhan pakai lebih lagi buku-bukunya untuk memberkati lebih banyak orang. Thank you so much buat waktunya. Sama-sama. Sahabat, apakah hari ini kamu merasa bahwa hidupmu tidak ada jalan? Semuanya terasa buntu yang ada di depan. Kamu terhalang oleh rasa sedih, rasa sakit, tekanan hidup, atau bahkan masalah yang begitu besar dalam hidupmu. Firman Tuhan hari ini dari Yesaya 43 ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan, Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Melalui ayat ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah yang membuka jalan di Laut Teberau sehingga mereka bisa menyeberang. Jalan yang sepertinya mustahil. Dan hari ini Tuhan yang sama adalah Tuhan yang memegang hidupmu. Seringkali memang jalannya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi saya percaya jalannya di atas segala jalan-jalan kita. Dan bukan hanya menyediakan jalan bagi kita, Tuhan Yesus sendiri telah menjadi jalan untuk pendamaian antara kita dengan Allah. Kita yang buntu karena dosa-dosa kita akhirnya bisa diperdamaikan dengan Allah berkat pengorbanan Kristus di kayu salib. Percayalah hari ini apapun yang sedang menimpamu, ada Yesus Kristus sang jalan yang menyertaimu, yang mendampingimu dan sanggup mengubahkan hidupmu. Apakah hari ini kamu sedang berada di dalam jalan yang buntu? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membuat jalan di saat tiada jalan. Bahkan Engkau sendiri telah menjadi jalan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi setiap kami. Ketika kami ini buntu karena dosa, ketika kami ada dalam lembah terkelam kami, yaitu dosa dan kematian. Hari ini kami percaya apapun yang ada di depan kami, Engkau ada menyertai kami. Engkau sanggup membuka jalan. Sekalipun kadang tidak kami mengerti, sekalipun kadang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, ajari kami untuk percaya bahwa jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun jika hari ini kamu merasa sepertinya kamu tidak kuat lagi untuk melangkah, tidak ada lagi harapan untuk kembali melanjutkan hidup, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ingat, kamu tidak sendirian. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Melalui acara ini kami melihat banyak orang yang diberkati. Begitu banyak harapan yang sirna dipulihkan. Begitu banyak keluarga yang kembali damai oleh kasih Tuhan. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya satu kontribusi kecil bisa memberkati banyak orang dan membuat orang kembali kepada Tuhan.
Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.